Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tisha Mayadima Hidayat, 11 IPS 2 dari kelompok Rasulullah akan menjelaskan tentang ilmu kalam dari peristiwa tahkim. Secara bahasa, kalam berarti pembicaraan. Maksudnya adalah pembicaraan yang bernalar dan melibatkan logika. Sedangkan pengertian ilmu kalam adalah ilmu yang membahas kepercayaan keagamaan dalam bukti-bukti yang logis. Sejarah perkembangan ilmu kalam pada masa Rasulullah. Ketika Rasulullah diutus sebagai seorang rasul di Mekah, Rasulullah memfokuskan dakwah Islamiyah pada 3 hal. Pertama, yakni pada pentauhid dan Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah. Kedua, yakni untuk mengabarkan bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk seluruh manusia. Ketiga, yakni untuk mengingatkan mengenai adanya hari kiamat, yaitu kehidupan setelah mati di mana setiap orang akan dihitung amal baik dan buruknya. Pengenalan tauhid saat itu mendasar, belum ada pembahasan bagaimana sifat-sifat Allah dan apakah sifat-sifat itu merupakan zat Allah sendiri atau bukan sebagaimana yang dibahas oleh para mutakalimun selanjutnya. Begitu juga mereka akan menerima setiap apa yang datang dari Rasulullah, termasuk setiap ayat dari Al-Quran, baik yang muhkamat atau yang mutasyabihat, karena mereka telah meyakini dan mengimani bahwa semuanya berasal dari Allah. Sedangkan apabila mereka memiliki pertanyaan yang tidak ditemukan jawabannya, mereka langsung menanyakannya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab dan mengarahkan mereka ke jalan yang benar sehingga tidak ada lagi keraguan di hati mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adida Nur Fadila dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan dari kelompok saya sebelumnya. Yang pertama, mengapa pada masa Rasulullah tidak ada satupun sahabat yang berselisih pendapat? Karena pada masa Rasulullah semuanya patuh pada perintahnya beliau, dan tidak ada satupun yang berani membantah, serta Rasulullah sudah memberikan arahan kepada para sahabat. Soal yang kedua, sebutkan 3 dakwah Islamiyah yang dilakukan Rasulullah selama hidup. Ada 3 dakwah Islamiyah. Yang pertama, yakni pada pentauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah. Yang kedua, yakni untuk mengabarkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah untuk seluruh manusia. Yang ketiga, yakni untuk mengingatkan mengenai adanya hari akhirat, yaitu kehidupan setelah mati, di mana orang akan dihitung amal baik dan amal buruknya. Soal yang ketiga, mengapa pada masa Rasulullah SAW pembahasan tentang ketauhidan hanya bersifat mendasar, tidak seperti yang diperdebatkan oleh para mutakalim saat ini? Pembahasan ilmu tauhid adalah pada masa Rasulullah tidak terlalu banyak, karena problem di masa Nabi dan setelah wafatnya Nabi berbeda. Di masa Nabi segala urusan diselesaikan langsung oleh Nabi, namun setelah wafatnya beliau, masalah tersebut diselesaikan oleh para ulama yang mempunyai dasar dan pemikiran yang berbeda, terutama perdebatan ilmu kalam. Sekian penjelasan dari kelompok sebelumnya, yakni kelompok 2. Kalau ada salah atau perkataan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efetur Rosida dari kelas 11 IPS 2, absen 3. Di sini saya dari kelompok Nabi Muhammad ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi dari kelompok 3 sebelumnya yang berkaitan dengan ilmu kalam pada masa Khulafaur Rasyidin. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan atau berkaitan dengan ilmu kalam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, mengapa masa Khulafaur Rasyidin dianggap sebagai tonggak awal kemunculan ilmu kalam? Karena pada masa Khulafaur Rasyidin, para sahabat lebih mementingkan atau lebih menitik beratkan perhatian mereka pada permasalahan hukum-hukum amalia daripada permasalahan atau keyakinan. Kemunculan permasalahan atau keyakinan diawali oleh permasalahan politik. Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang tahkim atau arbitrase, yaitu suatu usaha untuk mendamaikan dua orang atau lebih mentahkimkan kepada seseorang untuk diselesaikan sengketanya dan diterapkan hukum syara. Dan ketiga, mengapa golongan ahli terpecah menjadi dua? Apa saja dan apa yang membuat mereka terpecah? Jawabannya, terdapat golongan ahli terpecah menjadi dua karena adanya perbedaan pemahaman tentang wafatnya Rasulullah dan karena adanya faktor politik perebutan kekuasaan jabatan khalifah yang berdampak pada perpecahan atau pecahnya pasukan dan pendukung alim menjadi 3 golongan, yaitu golongan Syiah, golongan Khawarij, dan golongan Sunni. Itulah hasil diskusi yang dapat saya sampaikan. Sekiranya jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fahmi dari IPS 2. Apa yang menyebabkan semakin banyaknya perdebatan di kalangan ulama Islam pada masa Bani Umayyah? Munculnya beberapa paham yang membuat kelompok baru yang ingin bersaing dengan memunculkan paham lain. Kedua, apa yang kamu ketahui tentang pemikiran Zaid bin Safwan sebagai pencetus aliran? Pemikiran yang mengatakan bahwa Tuhan adalah suatu ketuhanan yang serupa dengan kekuatan alam, yang bahwa mengenal keadaan-keadaan umum atau universal, tanpa mengenal keadaan-keadaan khusus atau partikular, dan juga mengingkari adanya Tuhan yang berpribadi. Yang ketiga, mengapa para sahabat yang masih hidup lebih memilih diam atau menolak? Karena mengingatnya sebelum Rasulullah sudah melarang membahas semua hal-hal yang berhubungan dengan ketuhanan, khususnya masalah qadar. Karena hal tersebut telah melahirkan banyak sekali perdebatan yang akhirnya dapat menyebabkan perpecahan. Menurut Rasulullah, persatuan Islam lebih prioritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Dudiantari dari kelas IPS 2, absen 5. Di sini saya dari kelompok Rasulullah ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 5 Ali sebelumnya. Pertanyaan 1. Mengapa pada masa Bani Abbasiyah semakin keras memperdebatkan persoalan tentang akidah? Karena perbedaan pemahaman dan pendapat antara Hasan al-Basri dan muridnya mengenai akidah menimbulkan masalah dosa besar, sehingga muridnya membuat paham sendiri. 2. Apa yang kamu ketahui tentang paham Mu'tazilah tentang Al-Quran dan hadis? Al-Quran. Kalau Al-Quran diciptakan karena menjadi satu dengan hakikat atau zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis. Kalau hadis diciptakan karena terbentuk suara yang dinyatakan dalam huruf. 3. Mengapa kekhalifahan Al-Ma'mun dipandang sebagai salah satu sejarah perkembangan pemikiran Islam, termasuk perkembangan ilmu kalam dan juga falsafah Islam? Analisis. Karena pada saat itu yang memimpin adalah Al-Ma'mun bin Harun al-Rasyid
yang munculnya berbagai pertingkaian pemahaman berbagai kelompok Islam. Kaum Mu'tazilah melawan Al-Ahadis yang dipimpin oleh Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hanbali, salah satu dari 4 mazhab fikih. Lebih dari itu, Khalifah Al-Ma'mun kelakuan munhad dan menyiksa serta menjebloskan banyak orang yang tidak sependapat dengan mazhab negara. Perkenalkan, nama saya Armanita Putri Andika dari kelas 11 IPS 2. Mengapa setelah keruntuhan Bani Abbasiyah umat Islam mengalami kemunduran? Karena setelah dinasti Abbasiyah mengalami kehancuran, umat Islam tidak lagi mempunyai pengaruh dalam aspek ekonomi, ilmu pengetahuan, politik, serta berdirinya dinasti-dinasti kecil, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, adanya kemerosotan ekonomi, konflik agama, serta gaya hidup yang bermewah-mewahan dan hidup bersenang-senang. Bagaimana upaya para ulama dalam mengembalikan persatuan umat Islam beserta dengan pahamnya yang kemudian disebut atau dikenal dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Para ulama mengembalikan persatuan umat Islam dengan mengamalkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang bermazhabkan 4 mazhab dan mempersatukan langkah para ulama dengan pengikutnya, yaitu dengan melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mempersatukan umat Islam dan kemajuan bangsa. Sebutkan 2 tokoh ilmu kalam pada masa klasik dan modern. Yang pertama, Ismail Raji Al-Faruqi. Beliau lahir di Java, Palestina 1 Januari 1921 dan meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 1986. Yang kedua, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ar-Rasyidi. Beliau lahir pada tahun 1115